Welcome to our channel. Jika kalian membuka peta dunia, ada sebuah pulau besar di sebelah kanan atas Kanada yang dikenal sebagai Greenland. Sementara itu, 300 km di sebelah timur Greenland ada daratan yang lebih hijau. Itu adalah Iceland atau sebuah negara yang kita kenal sebagai Islandia. Ya, label Greenland tidak serta-merta membuatnya hijau. Faktanya, hampir 80% wilayah di Greenland tertutup salju. Sebaliknya, Iceland juga mendapatkan nama yang terdengar kurang pas, mengingat lahannya lebih hijau dan tidak didominasi oleh es seperti di Greenland. Jadi, bagaimana mungkin identitas keduanya seolah tertukar? Terus saksikan video ini dan temukan jawabannya. Greenland, pulau terbesar dengan sedikit penduduk. Greenland adalah pulau terbesar dengan luas sekitar 2,1 juta kilometer persegi. Meski demikian, jumlah penduduknya termasuk sedikit yakni 56.000 jiwa pada tahun 2020. Sebagai perbandingan, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki 273 juta penduduk pada tahun 2021. Di mana luas wilayahnya lebih kecil yakni sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Namun alasan dibalik itu cukup jelas. Suhu rendah di sana menyebabkan banyak area di Greenland tertutup oleh es dan salju yang tebal. Dari total luas Greenland, hanya 410.000 kilometer persegi diantaranya yang bisa ditempati oleh manusia. Bahkan jika es tersebut mencair, maka permukaan laut di seluruh dunia akan naik hingga 7 meter. Greenland termasuk negara otonom serta menjadi bagian dari kerajaan Denmark yang telah dihuni sejak 4.500 tahun yang lalu. Karena itu, 2/3 pendapatan anggaran di Greenland berasal dari Denmark. Sementara sisanya diperoleh dari mata pencaharian penduduk, yaitu memancing. Faktanya, 12% penduduk Greenland adalah orang-orang Danish atau Denmark, sedangkan sisanya adalah suku Inuit. Sepertiga jumlah penduduknya menetap di kawasan Nuuk, yang menjadi ibu kota sekaligus kota terbesar. Dengan sumber daya manusia yang rendah, Greenland punya kualitas udara yang bersih tanpa polusi, sehingga kawasan ini sangat ideal bagi kalian yang menyukai ketenangan dan jauh dari keramaian. Karena udara di sana cukup kering, menghirupnya pun tidak terlalu terasa dingin seperti yang dipikirkan banyak orang. Tapi, tetap saja daerah itu sangat dingin. Iceland, negara indah dengan sumber daya alam terbarukan. Islandia merupakan sebuah negara pulau kecil yang terletak di Atlantik Utara. Dulunya negara ini merupakan bagian dari Norwegia yang kemudian diperintah oleh Denmark selama 500 tahun sebelum akhirnya mendeklarasikan diri menjadi republik pada tahun 1944. Islandia memiliki luas wilayah 103.000 km persegi dengan 366.425 jumlah penduduk pada tahun 2020. Iceland pada awalnya merupakan sebuah tanah yang kosong. Penduduk pertama yang berhijrah ke sana pada abad ke-9 diketuai oleh seorang Norse dari Norway yang bernama Nadador atau Nadot. Secara umum, sebanyak 11% wilayah negara ini ditutup oleh es glasial dan dikelilingi oleh air. Negara Islandia juga dikenal karena sumber air panas, geyser, dan gunung berapi aktifnya. Bahkan sumber panas geyser yang melimpah dijadikan sebagai sumber panas bagi banyak rumah dan bangunan di negara itu. Selain itu, keberadaan geyser berfungsi sebagai pertanian rumah kaca sepanjang tahun. Setidaknya terdapat 30 gunung vulkanik aktif di Islandia dengan 13 diantaranya sudah meletus sejak 874 Masehi. Faktanya, sebagian besar perekonomian mereka memang ditopang oleh pemanfaatan sumber daya alam terbarukan, mulai dari penangkapan ikan, air, panas bumi, hingga padang rumput. Islandia termasuk negara dengan penduduk paling sedikit di Eropa, di mana sebagian besar penduduknya adalah keturunan Skandinavia dengan ciri fisik tinggi, pirang, dan berkulit terang. Nenek moyang negara berbahasa Nordik ini adalah para Viking. Nama yang tertukar. Apakah benar nama Greenland dan Iceland tertukar satu sama lain?
Untuk menemukan jawaban, mari melihat ke belakang dengan mundur ke ribuan tahun yang lalu. Sejumlah sumber menuliskan penamaan kedua wilayah ini terjadi sejak tahun 982 Masehi. Tepatnya ketika penjelajah Erik the Red dari bangsa Viking mencapai bagian barat daya pulau Greenland untuk pertama kalinya. Daratan Greenland saat itu memang tertutup rerumputan hijau sehingga nama Greenland disematkan dan tidaklah janggal untuk tempat ini. Namun pada abad ke-14, suhu musim panas maksimum di Greenland menurun dan digantikan dengan serangan dingin. Nah, suhu yang lebih rendah pun berdampak pada lebih banyak es di laut serta lebih sedikitnya tanaman. Kondisi ini kemudian memaksa penduduk Nordik lokal untuk meninggalkan koloni mereka di Greenland. Maka dari itu, suhu di Greenland menjadi rendah dan salju turun hingga saat ini. Dalam kasus yang sama, Iceland atau Islandia juga ditemukan oleh bangsa Nordik saat suhu di sana masih rendah dan tertutup salju. Berhubung bangsa Nordik punya kebiasaan memberi nama sesuai apa yang dilihat, maka saat itu pun Iceland atau Islandia diberi nama Snowland atau tanah salju. Sebuah kisah menceritakan bahwa seorang bangsa Viking bernama Floki Fingaldarson sedang menuju Islandia. Namun dalam perjalanannya, musim dingin tak berhenti mengakibatkan semua ternak kelaparan dan mati. Karena frustasi, Floki akhirnya mendaki gunung dan melihat pulau tersebut dipenuhi gunung es. Sejak itulah, pulau ini memiliki nama baru, Iceland atau Islandia, yang berarti tanah es. Perubahan iklim. Bukan tanpa alasan, mengapa perubahan iklim disebut punya pengaruh atas situasi nama yang tertukar. Pasalnya, hari ini para pakar dapat menentukan melalui analisis data kerak ais dan fosil cengkerang moluska. Dari sini diketahui bahwa sekitar antara tahun 800 hingga 1300 Masehi, rata-rata suhu cuaca di Greenland sebenarnya jauh lebih tinggi daripada hari ini. Bahkan, Greenland disebut pernah menjadi rumah bagi hutan pohon poplar dan birch dengan ujung-ujungnya yang menampung perairan pesisir hangat yang dipenuhi kepiting dan keanekaragaman air. Jauh berbeda dengan masa lalunya yang hijau, Greenland saat ini hampir tidak menerima curah hujan. Rendahnya suhu di sana menyebabkan sebagian besar area Greenland tertutupi oleh es dan salju tebal. Namun yang membuatnya menarik adalah terdapat beberapa ramalan mengenai perubahan iklim global yang menyebabkan penurunan suhu secara radikal di Islandia, sementara Greenland bakal mengalami peningkatan suhu. Perubahan iklim itu diperkirakan terjadi dalam rentang masa 200 tahun dari sekarang. Tidak jelas kapan pastinya, tapi sekiranya itu benar terjadi, maka nama yang diberikan kepada Greenland lebih dari 1000 tahun yang lalu bakal memenuhi spesifikasinya. Begitupun Iceland atau Islandia bisa kembali seperti semula dengan daratan penuh esnya. Alasan nama tak diubah. Jika penamaan Greenland dan Iceland cenderung terbalik hari ini, mengapa keduanya tak ditukar saja? Alasan pertama jelas, sebab secara geografis nantinya situasi bakal kembali akibat perubahan iklim. Setidaknya itulah yang diperkirakan oleh para ahli. Kedua, ternyata ada alasan dari faktor sejarah. Mengutip National Geographic, Gudni Thorlacius Johannesson selaku Presiden Islandia yang juga seorang profesor sejarah mengatakan bahwa penduduk Islandia tidak ingin nama negaranya diubah sebab nama tersebut merupakan identitas mereka. Ia menyebut penduduk pulau tersebut merasa jika mereka bagian dari wilayah Nordik, tetapi mereka ingin mempertahankan identitas yang terpisah karena sebuah pulau harus memiliki nama. Itulah yang membuat nama Islandia tetap dipakai. Selanjutnya, para pemukim ini menyebut diri mereka Islandingur yang menurut Gudni berarti seorang pria dari Islandia di istana Norwegia. Itulah tadi fakta seputar Greenland dan Iceland yang disebut punya nama yang tertukar. Bagaimana pendapat kalian setelah mengetahui fakta sebenarnya?